Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Sungguh senang kita dapat berjumpa lagi untuk sharing Dharma atau berbagi ajaran Sang Buddha ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tema tentang menghadapi kritikan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menerima kritikan ataupun pujian, ya. Sehari-hari kita mendapatkan prestasi misalnya ya. Apa yang kita dapatkan melalui usaha yang terbaik kita itu adalah prestasi. Misalnya, kita sebagai siswa kita memperoleh nilai yang bagus, itu adalah prestasi ya. Seorang ibu yang memasak makanan yang enak, itu juga prestasi. Kemudian seorang anak yang membantu orang tuanya, itu juga bisa dikatakan prestasi. Orang yang sudah bekerja kemudian mendapatkan gaji, itu juga bisa dikatakan sebagai prestasi. Tapi apa yang kita lakukan umumnya akan menimbulkan dua reaksi ya pada umumnya. Kalau kita tidak mendapatkan pujian, kita pasti akan mendapatkan kritikan. Itu adalah reaksi umum yang kita dapatkan saat kita melakukan sesuatu. Nah, misalnya siswa dapat nilai yang baik, pasti akan mendapat pujian. Kemudian jika mendapatkan nilai yang jelek, kita akan mendapatkan kritikan. Mungkin dari orang tua, mungkin dari teman, ya, itu pasti akan kita dapatkan. Nah, saat kita mendapatkan pujian, itu tidak akan menimbulkan masalah untuk diri kita. Kenapa? Karena pada saat mendapatkan pujian, umumnya kita akan bereaksi bahagia atau bersyukur. Nah, bagaimana sebaliknya jika kita mendapatkan kritikan? Apa reaksi kita? Misalnya, nilai ulangan kita jelek. Saat pulang, mama bilang, "Kenapa nilaimu kok jelek sekali?" Misalnya seperti itu. Nah, pasti kita akan merasa kesal kan? Sudah belajar, sudah berusaha, nilainya misalnya pas di batas KKM misalnya. Tapi mama di rumah bilang nilai kita kok jelek sekali. Padahal kan sudah tuntas KKM walaupun itu di batasnya ya. Sedangkan mama bilangnya harusnya kamu dapat yang lebih baik dari ini. Akan menimbulkan rasa kesal. Sudah belajar, sudah berusaha, mendapatkan nilai misalnya batas KKM itu sudah lumayan lah misalnya. Itu umumnya reaksi yang kita berikan. Nah, dalam diskusi Dharma kali ini, kita akan membahas bagaimana sebaiknya kita menanggapi kritikan yang kita terima. Misalnya diajarkan oleh Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya, dikelompokkan macam-macam reaksi orang pada saat dikritik ya. Ada 4 reaksinya saat orang menerima kritikan. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah orang yang menerima kritikan tapi berlagak bodoh atau pura-pura tidak tahu. Ini misalnya kita ditanya teman, "Kenapa kamu tidak ke wihara? Kenapa kamu terlambat ke wihara?" Nah, orang yang berpura-pura bodoh pasti akan menjawab, "Memangnya ada acara apa di wihara? Saya tidak tahu acaranya jam berapa." Mereka akan menjawab seperti itu, padahal sebenarnya mereka sudah tahu. Tapi mungkin dengan sengaja atau karena ada sesuatu hal tidak bisa datang ke wihara atau datang terlambat ke wihara. Itu contohnya. Kemudian ada lagi misalnya orang yang mengendarai mobil
tidak melihat kanan kiri atau depan belakang, nyerobot saja misalnya, sehingga menimbulkan kecelakaan. Nah, saat dikritik oleh pengendara yang lain, dia pura-pura tidak tahu dan langsung pergi begitu saja. Itu adalah reaksi orang yang pertama saat dikritik, pura-pura bodoh atau pura-pura tidak tahu. Kemudian reaksi yang kedua, orang yang bilang dikritik reaksinya marah-marah. Misalnya, kita mengadakan suatu acara, kemudian ada orang yang tidak puas dengan acara itu. Kenapa acara hari ini kacau sekali? Nah, dia marah-marah. Saya sudah berusaha seperti ini, seperti itu, masih dikatakan acaranya kacau. Kenapa harus begini-begini? Reaksinya panjang sekali. Bukan untuk merenungi kenapa acaranya bisa kacau, kenapa orang bisa menganggap acara ini kacau. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau menerima kritikan, langsung emosinya naik, langsung marah-marah. Misalnya kita saat dikritik, kenapa rapotnya jelek sekali? Misalnya ini yang kritik mama nih. Terus anak itu bilang, "Mama, saya sudah berusaha ya. Guru saya saja tidak bilang begitu. Kenapa mama bilang seperti itu?" Nah, itu adalah reaksi orang yang kalau dikritik langsung marah-marah. Dan itu bukan reaksi yang baik. Jadi, bagaimana sebaiknya kita bereaksi? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Kemudian untuk yang ketiga. Orang yang ketiga ini, kelompok yang ketiga ini, jika dikritik akan cari teman. Maksudnya bagaimana kalau dikritik akan cari teman? Misalnya, tadi kan nilai rapotnya jelek nih, misalnya. Jadi mamanya, "Kenapa rapotmu jelek sekali?" Dia bilang, "Masih lumayan mah punyaku daripada punyanya si A," misalnya. Lebih jelek lagi. Nah, itu namanya saat dikritik mencari teman. Misalnya lagi ada seorang ibu yang memasak makanan dan pada hari itu dia menerima kritikan bahwa, "Kenapa masakanmu hari ini tidak enak?" Misalnya. Lalu ibu itu menjawab, "Kemarin saya memasak lebih tidak enak, kenapa kamu tidak protes?" Dia bilang seperti itu. Itu adalah reaksi kelompok orang yang bila dikritik akan mencari teman atau mencari alasan, ya. Kemudian ada lagi orang yang dikritik tapi reaksinya cuek bebek, gak peduli. Mau dikritik apa terserah, saya tidak peduli. Itu reaksi orang yang kalau dikritik cuek bebek. Misalnya, nilaimu jelek sekali, ya sudah, saya besok gak mau belajar lagi. Misalnya. Seorang ibu yang dikritik, masakanmu tidak enak, ya sudah, saya besok tidak mau memasak lagi. Atau seorang anak yang membantu ibunya menyapu misalnya, "Kenapa kamu menyapu tidak bersih?" "Ya sudah, saya tidak mau bantu lagi, saya tidak mau menyapu lagi." Itu orang yang cuek, orang yang tidak mau peduli atas kritikan yang diterimanya. Nah, dari beberapa jenis reaksi kritikan tadi, yang mana? Kita masuk dalam kelompok yang mana jika dikritik? Kalau kita dipuji, kita pasti akan bahagia, kita akan senang, dan itu tidak akan memunculkan masalah pada diri kita. Tapi saat kita dikritik, reaksi yang mana? Apakah kita pura-pura tidak tahu saat dikritik, atau kita marah-marah saat dikritik, atau kita mencari teman atau mencari alasan saat dikritik, atau malah kita tidak peduli dengan kritikan itu dan malah tidak melakukan perbuatan itu lagi karena dikritik oleh seseorang. Nah, karena kita mengenal Dharma Sang Buddha, maka Sang Buddha mengajarkan pada kita bahwa pada saat kita menerima kritikan, kita harus merenungkan
Kenapa orang mengkritik kita seperti itu? Kita harus merenungkan misalnya nilai rapotnya jelek. Kenapa mama bilang nilai rapot saya jelek atau nilai ulangan saya jelek? Kita merenungkan, apakah belajar saya kurang? Ataukah saya kurang berkonsentrasi pada saat belajar? Ataukah saya tidak belajar? Ataukah saya kurang mengerti materi pada saat itu? Kita harus merenungkan. Jadi pada saat kita merenungkan, kita tahu kenapa orang bisa mengkritik kita seperti itu. Jadi kita bisa memperbaiki, mungkin dengan belajar yang rajin, ya, berlatih meditasi untuk meningkatkan konsentrasi, atau bertanya kepada guru pada saat kita tidak mengerti tentang materi pada suatu mata pelajaran tertentu. Begitupun dengan orang tua, mama misalnya. Mama memasak. Kenapa bisa misalnya suami atau anak berkata masakan saya tidak enak? Coba dirasakan kembali. Beneran gak enak gak ya katanya? Atau kemampuan saya memasak kurang? Atau selera anak atau suaminya berubah, atau saya harus les masak ya biar masakan tambah enak, atau bagaimana? Kita harus merenungkan. Setelah merenungkan, kita mencari solusi bagaimana menjadi lebih baik lagi. Kemudian Sang Buddha memberikan pengarahan bahwa hendaknya menghadapi pujian harus memiliki batin yang tenang. Begitu juga saat mendapatkan kritikan. Tapi pada umumnya saat kita mendapatkan kritikan, kita langsung memunculkan reaksi apa? Emosi ya biasanya. Padahal Sang Buddha mengajarkan untuk tetap memiliki batin yang tenang. Nah, itu adalah sikap yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tapi walaupun begitu, kita juga tidak harus mendengarkan semua kritikan yang diberikan kepada kita. Kita boleh mendengarkan kritikan, tapi itu kritikan yang membangun, membuat kita termotivasi, membuat kita berusaha lebih baik lagi. Tidak semua kritikan itu membangun, tidak semua kritikan itu memotivasi diri kita. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan kritikan, kita harus merenungi. Saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi agar apa? Agar bisa menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Kalau kita sudah merasa benar ya. Jadi kita harus menunjukkan apa yang mereka katakan itu tidak benar. Jadi saya akan berusaha lebih baik lagi agar orang-orang yang mengkritik kita tahu bahwa apa yang mereka katakan tidak benar. Ya, apa yang mereka katakan sekarang berbalik menjadi pujian. Itu. Kemudian kita harus memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam diri kita. Misalnya, kita pergi ke wihara. Maka kalau kita pergi ke wihara, kegiatan apa yang kita lakukan di wihara? Belajar dharma misalnya. Nah, belajar dharma ini pasti akan membawa manfaat untuk kita. Misalnya seperti sekarang ini kita sharing dharma, pasti akan ada manfaat yang bisa dipetik sehingga kita bisa menghadapi kritikan dengan hati yang tenang, tidak mudah emosi. Ya, jadi beruntung kita masih bisa belajar ajaran Sang Buddha. Karena Sang Buddha itu adalah psikolog terbaik di dunia ya. Semua ajaran Sang Buddha mengajarkan kita untuk berbuat baik. Bagaimanapun permasalahan, pasti dalam ajaran Sang Buddha itu ada solusi yang terbaik atau mengajarkan kepada kita bagaimana kita bereaksi yang baik dan tidak sedikit-sedikit emosi
Nanti dikritik misalnya setelah potong rambut, kok rambutmu baru ya? Tapi kok nggak pantas ya? Langsung emosi. Biarkan saja orang berkata seperti itu, ya. Yang penting misalnya model rambut ini yang saya sukai, walaupun mungkin orang itu tidak suka, tapi saya suka. Kan yang penting kami tidak merugikan orang lain. Nah, itu. Pada saat zaman Sang Buddha dulu, jika ada yang mengkritik, Sang Buddha mengajarkan untuk sering-sering pergi ke wihara. Kenapa sering pergi ke wihara? Karena itu tadi, di wihara kita akan belajar dharma, belajar tentang kebaikan. Sehingga kita akan memberikan reaksi yang tidak mudah marah, tidak pura-pura lupa, ya, seperti tadi. Tidak pura-pura tidak tahu, tidak mencari alasan atau tidak mencari teman, mencari kambing hitam mungkin, mencari orang yang disalahkan, tapi kita bisa bereaksi dengan batin yang tenang. Nah, bila kritikan itu membawa manfaat, maka gunakanlah kritikan itu untuk mengubah sikap hidup kita, membawa kemajuan batin. Tetapi bila kritikan itu tidak bermanfaat, maka lupakanlah kritikan itu. Anggap saja sebagai angin lalu. Kemudian buktikan kepada orang yang mengkritik bahwa kritikan jelek yang diberikan kepada kita itu adalah tidak benar, sehingga berbalik menjadi pujian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita bersama-sama selalu mempraktekkan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.